sudah terkonfirmasi penurunannya ataupun level koreksinya sudah mencapai 3,11% atau lebih dari 3%. Apa sebetulnya yang menjadi memang pemberat laju IHSG di hari ini, Pak Surya? Itu di luar dugaan juga sih ya, sampai sebesar 3% itu kan tadinya kita berpikirin hari ini mungkin bisa rebound ya. Kenapa saya berpikir begitu? Karena pada waktu hari Jumat kemarin, sebetulnya penurunan bursa itu kan bukan karena asing menjual kan. Setelah kita melihat itu kan sebetulnya kan asingnya menjualnya nggak terlalu banyak gitu. Jadi berarti kan lokalnya yang mungkin agak panik gitu ya. Jadi saya pikir tadinya hari ini tuh mungkin tidak akan begitu tertekan gitu ya, malah punya peluang berrebound juga gitu ya. Tapi memang ada beberapa catatan yang membuat kenapa bursa kita tertekan belakangan ini ya. Salah satunya kan mungkin pelemahan rupiah yang sekarang udah di atas 14.9 itu kan berpotensi mendekati 15.000 gitu kan, seperti tinggal nunggu waktu aja gitu kan. Karena BI kan terakhir itu kan tidak meningkatkan suku bunga. Nah, tapi kalau kita lihat data inflasi pada hari Jumat itu ternyata kan di atas ekspektasi, yang membuat kan kemungkinan BI untuk menaikkan suku bunga kan menjadi lebih tinggi gitu ya, untuk bulan depan gitu, untuk bulan ini maksud saya. Jadi itu beberapa hal yang membuat pasar agak gamang gitu ya. Nah, kemudian juga harga komoditas dilihat belakangan ini memang terjadi penurunan yang cukup dalam juga ya. Belum sampai kembali ke harga tahun lalu sewaktu COVID, tapi memang sudah banyak yang kembali ke harga awal tahun gitu ya. Jadi seperti nikel, metal yang lain juga rata-rata itu walaupun harga masih cukup tinggi, tapi penurunan dari harga puncaknya itu sudah cukup dalam gitu ya. Jadi itu membuat kenapa bursa kita agak tertekan hari ini, walaupun sebetulnya penurunan itu di luar dugaan saja, begitu dalamnya. Oke, kalau misalnya kita perhatikan juga karena memang tidak sesuai ekspektasi pasar begitu ya, penurunan hingga mencapai 3% lebih, sebetulnya pemberatnya apa sih Pak Surya? Apakah memang karena memang ekspektasi pasar terhadap kenaikan tingkat inflasi kita begitu dan juga dengan ketidakpastian global? Salah satunya mungkin juga karena kode foreign sama domestik itu kan sekarang nggak bisa lihat ya. Jadi kalau dulu misalnya terjadi penurunan tapi aslinya masih net buy kan kita bisa lihat ya, sehingga itu menjadi semacam trigger juga buat menjaga pasar juga kan, sebetulnya kan tidak terjadi kepanikan lah istilahnya kan. Kalau asing masih beli masih kita jualan gitu istilahnya kan. Tapi kalau sekarang kan kita nggak bisa tahu. Kita baru tahu itu setelah pasar tutup sore nanti gitu ya. Jadi itu makanya yang terjadi juga pada waktu hari Jumat kan, terjadi penurunan padahal sebetulnya aslinya tidak terjadi net sell yang tinggi gitu. Nah, saya nggak tahu hari ini apakah penyebabnya memang kan nanti kita bisa lihat pada waktu sore tidak terjadi penjualan, berarti kan lokalnya yang panik ya, yang terjadi banyak melakukan penjualan gitu. Oke, baik. Pak Surya, apakah memang hal ini ataupun penurunan IHSG pada pagi hari ini juga ada kaitannya begitu dengan ketakutan para pelaku pasar dengan adanya ataupun kekhawatiran terkait resesi yang akan terjadi di negeri Paman Sam ataupun Amerika Serikat? Resesi di Amerika Serikat sih mungkin kemungkinan cukup tinggi sih ya. Saya pribadi sih mungkin berpikir akan terjadi gitu ya. Tapi itu sebetulnya kan tidak berhubungan langsung dengan kita, karena kita tadinya kan diuntungkan dengan harga energi dan harga komoditas yang meningkat kan. Tapi belakangan ini kan hal yang positif di kita itu kan kelihatannya mulai tidak secerah yang 2 bulan yang lalu misalnya kan. Jadi harga komoditas mulai kembali turun, sehingga membuat pasar kita yang tadinya year to date itu tadinya minggu lalu mungkin kita tuh nomor satu di Asia Pasifik gitu, performa indeks kita gitu ya. Tapi kalau misalnya harga komoditas yang menjadi andalan kita ternyata tidak begitu kuat lagi seperti sebelumnya, itu dengan sendirinya kan Indonesia hal positifnya kan menjadi berkurang gitu. Itu mungkin yang membuat kenapa harga pasar kita agak tertekan juga belakangan ini gitu. Oke, baik. Secara teknikal kalau misalnya kita melihat chart begitu ya yang dibentuk oleh IHSG pada hari ini akan berujung di support level berapa, ya, Pak Surya? Kalau chartis kita melihat sih 6520 ya, support yang majornya ya. Kalau itu misalnya bisa tembus mungkin bisa ke 64-an ya. Saya mudah-mudahan sih tidak terjadi ya, supaya rebound kembali gitu. Oke, dan kalau kita perhatikan juga ini kan baru mengawali pekan begitu ataupun di hari Senin begitu Pak Surya. Apakah memang di hari esok Anda memprediksi akan berlanjut pelemahannya? Hari ini melemahnya saya nggak begitu yakin sebetulnya kan hari ini kan, jadi di luar dugaan juga sih. Kemudian biasa pada rebound sih ya, karena turunnya hari ini terlalu dalam juga sih.
Oke, sebetulnya sektor-sektor yang menjadi memang pemberat gerak laju IHSG di hari ini di sektor mana sih Pak Surya menurut pengamatan dari Anda? Ya karena kalau misalnya rupiah melemah itu kan selalu negatif lah efeknya terhadap bursa ya, sangat sensitif gitu. Nah jadi paling penting kan pertama rupiah kita itu mesti misalnya melemah juga jangan terlalu dalam gitu, jangan sampai tembus 15.000 gitu ya. Kalau itu bisa dijaga mungkin kan kepanikan itu kan agak sedikit reda gitu. Kemudian yang kedua ya mungkin harga-harga komoditas itu ya efeknya seperti apa kan, karena tadinya kan kita mungkin terlalu optimis juga ya dengan harga komoditas, karena harga komoditas kalau misalnya agak turun kan berarti kita mulai berpikir kan trade balance kita apakah masih akan tetap positif surplusnya akan sebesar seperti bulan-bulan sebelumnya atau malah mungkin mulai turun gitu ya di second half ini kan, itu juga kan menjadi perhitungan juga ya.